Janganlah menangis, janganlah meratapi kalau kita gagal. Ternyata gagal itu kita butuhkan. Dan untuk bangkit dari kegagalan diantaranya adalah mau belajar dari pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, di tanggal 8 di bulan 10 2024, QLM mengudara kembali. Kali ini alhamdulillah mitra, silaturahim kami sudah yang ke-308. Dan pada hari ini juga kita mengangkat satu tema yang sungguh luar biasa, yang mungkin sebagian kita takut dengan tema ini karena temanya adalah gagal dibutuhkan. Sungguh luar biasa ini mitra. Siapa sih yang mau gagal, katanya begitu ya? Atau bahkan ketika kita mulai berbisnis, berusaha atau apapun, kita tak ingin gagal. Ternyata para pakar yang luar biasa, pakar motivator, pakar psikologi, ahli kejiwaan dan ahli kesuksesan mengatakan bahwa ternyata gagal dibutuhkan. Nah, tema ini kita angkat, kita coba bagaimana cara kita nanti bangkit dari kegagalan. Dan yakin ketika kita gagal, maka ke depan akan lebih baik lagi. Orang yang justru dengan gagal itulah yang mungkin melesatnya akan lebih hebat lagi. Ibarat kalau kita pegang ketapel, semakin kita mundur, artinya semakin kegagalan kita. Tarik ke belakang itu karetnya, dan ada batunya di dalam. Kalau kita lepas itu, semakin cepat sekali melesatnya ke depan. Nah, makanya kemudian kita jangan takut dengan gagal. Bahkan kemudian temanya mengatakan gagal dibutuhkan. Siapapun hari ini yang pernah gagal, yakin sekali kita justru ke depannya akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, dan jauh lebih cepat sekali. Dan yang belum merasakan gagal, ayo sekali-kali kita gagal. Jadi tidak usah takut dengan gagal. Justru gagal yang sebenarnya ketika kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya diam, kita tidak bisa melakukan apapun, itu namanya gagal. Nah, tapi gagal dalam hal ini adalah ketika kita pernah berbuat. Setidaknya ketika kita gagal dalam berusaha, itu adalah bukti kita pernah melakukan. Nah, setidaknya seperti itu. Dan mestinya kita paham bahwa kita adalah orang-orang yang terus mengambil action, yang mengambil sesuatu atau yang mencoba, yang sering mencoba hal baru. Dan ketika kita belum maksimal hasilnya atau seperti apa yang kita inginkan, maka bisa dikatakan kita belajar dari apa yang hari ini terjadi ya. Di dalamnya nanti ada yang seperti itu. Ada 7M yang akan kita pelajari agar kita ini bangkit dari gagal. Nah, sekali lagi bahwa gagal dibutuhkan. Tapi kemudian ada solusi cara bangkit dari gagal agar kita tidak terpuruk ya, sedemikian terpuruknya, tetapi justru ada hikmah di balik kegagalan itu. Dan tadi saya katakan, orang yang pernah gagal itu justru akan melesat jauh lebih hebat. Jadi ibaratnya tadi saya gambarkan dengan ketapel. Kalau kita tarik ketapel, di dalamnya ada batu, kita tarik ke belakang, semakin jauh ke belakang, maka batu akan melesat ke depan. Kalau kita lepas, batu melesat ke depan sangat cepat sekali. Nah, ini kemudian kita belajar dari cara atau bangkit dari gagal. Bagaimana cara bangkit dari gagal? Nah, mitra, sekali lagi ketika hari ini kita gagal, bukan berarti kita habis. Karena apa? Di dalam kegagalan ada sebongkah pembelajaran yang akan membawa kita ke depan lebih hebat lagi. Dan dengan gagal justru kita akan menjadi orang yang betul-betul memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Dan betul-betul memahami arti usaha kita yang sebenarnya. Dan inilah 7M yang akan kita pelajari sama-sama agar kita bisa bangkit dari kegagalan yang mungkin saja mendera pada kita pada hari ini. Yang pertama adalah mampu mengelola emosi. Ini sungguh sangat penting, mitra. Ada hikmah yang mengatakan begini, siapa sih orang yang paling bahagia? Orang yang jadi RT kah? Jadi RW kah? Itu ya, jadi camat kah? Atau mungkin bupati, wali kota, atau mungkin menteri, atau bahkan presiden gitu ya. Atau orang kaya, atau orang miskin? Ya, ini ditanyakan. Ternyata jawabannya tidak. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengelola emosinya, mengelola hatinya, mengelola emosi. Inilah yang kemudian akan membawa kita
kepada kekayaan sejati. Karena sungguh bahwa orang yang mampu mengelola emosi itu cerdas sekali. Dan orang yang mampu mengelola emosi ternyata tadi bahagia. Bukan siapa-siapa, ternyata orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengelola emosinya. Lah, di sini kita meletakkan hal pertama. Kenapa kemudian atau tadi cara bangkit dari gagal adalah kita harus tahu bahwa kita mampu mengelola emosi. Ya, artinya ketika gagal mungkin kita tidak menangis yang terlalu lama atau menyesal yang terlalu lama, namun justru akan bangkit mencari solusi terbaik dan kemudian akan berdiri lagi serta bisa lari gitu. Atau mungkin bahkan terbang gitu. Nah, ini orang yang mampu mengelola emosi. Agar kita bisa bangkit dari gagal kita, yang pertama kita mampu mengelola emosi. Tadi ilustrasinya adalah siapa yang paling bahagia adalah orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Jadi bukan siapa-siapa, bukan tadi orang kaya atau orang miskin, bukan pejabat atau orang-orang yang hari ini memegang jabatan. Ternyata mereka semua tidak, tapi justru orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Ini yang pertama, agar kita bangkit dari kegagalan. Ayo mitra, kita coba membangun atau mengedepankan emosi-emosi yang baik, emosi positif kita, atau terus berhusnudzon dengan sesuatu. Dan ketika kita hari ini berusaha belum maksimal hasilnya seperti apa yang kita inginkan, berarti kita mesti bagaimana? Kita bertanya pada diri kita dan kita mulai mengelola emosi kita dengan baik. Kita tidak memaki-maki diri, kita tidak menyalahkan diri, namun justru kita belajar dari apa yang hari ini mungkin kita alami. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memiliki sikap optimis. Nah, ini juga penting. Orang yang optimis itu selalu hidup. Orang yang optimis itu kan dia tidak pasrah, tidak menyerah. Orang optimis itu semangatnya tinggi, dan ada hikmah yang mengatakan bahwa kalau kita kehilangan optimisme, kehilangan semangat, maka akan kehilangan segala-galanya. Orang optimis itu selalu happy, dan dia mengedepankan pikiran-pikiran yang ya ideal, atau pikiran-pikiran yang terus maju. Berbeda dengan orang yang pesimis. Kalau pesimis itu artinya lawan dari optimis. Jadi kita mundur, atau kita bahkan bisa menjadi bangkrut dengan dirinya sendiri. Dan mudah sekali kita akan bangkrut kalau kita pesimis. Namun optimis membawa kita ke hal-hal yang luar biasa ke depan. Orang optimis itu pasti berpikir jauh lebih dahsyat dibandingkan orang pesimis. Dan orang optimis itu mampu mengalahkan segalanya. Karena apa? Dengan optimisme itu kita yakin. Ya, karena kalau sudah optimis itu yakin banget. Jadi apapun yang ada di hadapan menjadi rintangan kita akan dilewati. Jadi rintangan dijadikan tantangan. Rintangannya nggak ada, adanya tantangan. Dan tantangannya bisa dilewati. Bisa kita ke sana karena apa? Kita punya nilai optimis tadi atau sikap optimis. Nah, kali ini mitra, siapapun kita, yuk kita mulai juga yang kedua ini agar kita bangkit dari kegagalan kita. Kita memiliki sikap yang optimis. Optimis akan keberhasilan kita. Optimis akan sesuatu yang kita inginkan. Karena sungguh bahwa semua melalui sebuah proses. Dan tadi bahkan gagal dibutuhkan, tema besarnya. Kita kalau gagal artinya ke depan akan lebih baik lagi. Ke depan akan lebih belajar dari apa yang kita kerjakan atau masa lalunya atau sesuatu yang belum maksimal kita hasilkan. Nah, memiliki sikap optimis juga betul-betul menjadi satu gambaran nyata bagi kita bahwa kita ingin mengejar sesuatu. Nah, dan kemudian menjadi satu gambaran juga bagi kita bahwa kita sudah mendesain apa yang kita inginkan ke depan. Ini orang optimis. Hebatnya orang optimis itu adalah ketika ia tidak cepat mengatakan give up atau pensiun dini, pensiun atau menyerah gitu ya. Jadi nggak ada give up. Kalau istilah yang bagusnya itu never give up. Jadi terus saja maju. Ini orang optimis. Dan tentu kelihatan banget orang-orang optimis adalah orang-orang yang mengedepankan energi positifnya. Dan pada saatnya akan dapat meraih apa yang dia inginkan. Itu hebatnya kita. Permasalahan yang paling pelik pada kita adalah ketika kita nggak optimis. Justru kita ini kok menjadi pesimis banget. Justru kita ini ingin meninggalkan sekali apa masalah-masalah yang mungkin mendera saat ini pada usaha kita. Nah, ini pada akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa dan pada akhirnya betul-betul gagal. Nah, ini karena saya katakan tadi, orang yang gagal adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Nah, maka miliki sikap optimis, kita akan bangkit dari kegagalan kita. Jadi siapapun kita yang hari ini mungkin ya, katakanlah saya jadi pelajar yang belum maksimal mendapatkan apresiasinya dari diri kita maupun dari orang lain, maka ya kita tingkatkan belajar kita, itu optimis. Atau ketika kita tadi
menjadi seorang karyawan, ya mengerjakan sesuatu dengan maksimal, maka akan menjadi orang yang optimis ya. Berbeda kalau dia mengerjakannya biasa-biasa saja, ya itu justru nanti pada akhirnya akan apa? Sebentar-sebentar minggir, sebentar-sebentar minggir. Akhirnya apa? Yang terjadi sebaliknya, bukan optimis lagi tapi pesimis. Karena semakin banyak, semakin menumpuk pekerjaan yang tidak selesai. Nah, justru kalau kita menjadi orang yang optimis, pekerjaan apapun akan selesai dengan tepat. Dan pasti hasilnya pun akan baik. Karena kita orang-orang optimis. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita mampu menghalau sesuatu yang dinamakan gagal atau kita bangkit dari kegagalan adalah mampu menyesuaikan diri atau adaptif lah, atau adaptasi. Jadi satu-satunya orang yang bisa hidup, yang bisa eksis saat ini adalah orang yang mampu beradaptasi. Ini hebatnya lagi, mitra. Ketika kita mampu beradaptasi, artinya kita akan bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan keadaan. Jadi orang yang bisa beradaptasi itulah orang yang eksis, yang terus hidup. Nah kalau saat ini eranya sudah era digital ya, semua kita ikuti aja, kita belajar di era ini ya tentang digital. Umpamanya cara memanage perusahaan seperti ini ya, kita ikuti cara yang terbarunya. Jadi hal-hal yang bisa dijadikan satu alasan kita bisa eksis adalah ketika kita bisa adaptif atau adaptasi dengan lingkungan ataupun dengan apapun. Dan ada kata-kata yang sangat bijak. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, ya kita akan left behind, ketinggalan di belakang, atau bahkan mati sama sekali. Ya karena kita nggak bisa menyesuaikan diri. Ya. Tapi orang yang hidup, yang masih bisa katakanlah menyesuaikan diri atau adaptif tadi, adalah orang-orang yang betul-betul bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Jadi mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi adalah kunci juga untuk kita bisa bangkit dari kegagalan kita. Betul memang itu, dan sepakat sekali. Ketika kita bangkit dari gagal, ya diantaranya adalah kita harus adaptif atau harus bisa mampu menyesuaikan diri atau harus adaptasi dengan situasi kondisi. Nah orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya akan mampu berjalan dan mampu berlari, bahkan saya katakan tadi mampu terbang gitu ya. Jadi kalau kita mampu menjadi orang yang beradaptasi, dan satu-satunya orang yang bisa hidup atau bisa beradaptasi adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Yuk kita menjadi orang yang terus mengikuti situasi kondisi dan mampu beradaptasi dengan apa adanya saat ini gitu. Kalau saat ini tadi saya katakan sudah dunia IT ya, kita ikuti dunia IT, kita belajar dunia IT. Kalau saat ini sudah menggunakan umpamanya Android merek ini ya, kita mencoba menelusurinya sehingga tidak tertinggal ya. Karena bisa jadi kalau kita nggak mengikuti akhirnya kita tertinggal. Nah, Android kita sudah sangat jadul umpamanya ya, sudah nggak bisa untuk apa-apa. Sementara yang lain sudah bisa kesana kemari, bahkan main gamenya itu sudah game yang memerlukan memori tingkat tinggi umpamanya. Nah ini juga perlu untuk seperti itu. Sehingga artinya apa, kita bisa mampu menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan dan terhadap situasi kondisi yang saat ini sedang growing atau sedang berkembang. Nah, adaptif. Dan salah satu alasan mengapa kita hidup adalah kita mampu beradaptasi. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat apa lagi? Mau belajar dari pengalaman. Oh, ini hal penting. Memang kita sering mendengar bahwa guru terbaik kita adalah pengalamannya. The best teacher is experience. Jadi artinya ketika kita punya pengalaman itu jadikan guru kita di dalam universitas kehidupan. Belajar dari pengalaman ini sungguh luar biasa. Jadi apapun yang hari ini kita lakukan kemudian mungkin menjadi pembelajaran. Kalau saya katakan bahasanya adalah belum menghasilkan maksimal seperti apa yang kita inginkan, maka itu kita belajar dari situ, dari pengalaman yang ada. Dan orang yang mau belajar dari pengalaman itu sungguh mendapatkan beberapa hal yang baru. Tentu ilmu baru ada, tentu hal baru kita dapatkan. Tentu saja ada hal-hal yang pada akhirnya akan menjadi solusi tersendiri untuk hal yang mungkin hari ini belum maksimal yang kita inginkan. Nah, ini mau belajar dari pengalaman. Dan orang yang mau belajar dari pengalaman itu kaya raya sekali. Karena apa? Sungguh mengetahui, sungguh dalam dirinya itu tahu, oh iya cara saya bangkit seperti ini. Oh kenapa saya kemudian kemarin itu tidak maksimal hasilnya karena ini. Nah ini pentingnya kita. Jadi kalau orang yang memahami itu tentu akan
bisa dia bangkit lebih cepat lagi. Nah, ini jadi mau belajar dari pengalaman. Kadang-kadang kita ini kok apa ya, malas belajar dari itu, atau bahkan ada traumatik tersendiri lah. Untuk apa lagi saya ke sana kalau saya sudah rugi, kalau saya sudah nggak berhasil, kalau saya sudah betul-betul akhirnya menjadi petaka gitu ya. Padahal di dalamnya tadi saya katakan ada semoga pembelajaran, jadi bukan petaka lagi. Nah, tentu kita kalau mau mengambil intisari dari apa yang telah kita perbuat, ya satu pengalaman, maka di situ betul-betul kita akan menjadi pelajar yang hebat, ya, menjadi pelajar universitas kehidupan yang hebat. Kita akan paham betul, oh kesalahan saya ternyata di sini, oh ternyata saya berbuat ini harusnya ke sini, tapi saya ke sini. Ini akan kita dapatkan, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tadi kalau orang bisa mengatakan bahwa gagal itu adalah sukses yang tertunda, nah disinilah karena kita mau belajar dari pengalaman yang kita perbuat. Jadi jangan lari. Nah, kita justru akan mendekat lagi dan mendekat lagi setelah kita belajar dari apa yang telah terjadi. Nah, ini mau belajar dari pengalaman adalah satu hal yang penting bagi kita untuk menjadikan diri kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, atau bangkit dari sesuatu yang mungkin kita atau orang lain tidak menginginkan, tapi kemudian kita mau hebat karena kita mau belajar dari pengalaman yang kita alami. Ini mitra, tidak boleh mitra itu menyia-nyiakan pengalaman itu, atau bahkan terkadang mengatakan sudahlah, itu sudah, saya mau ganti lagi. Nah, terkadang kita seperti itu. Ini yang ya tidak selamanya benar seperti itu, bahkan bisa diartikan kesalahan, karena mestinya kalau kita berusaha itu satu dulu sampai matang, biarkan aja jatuh, karena kita juga belajar ketika anak kecil baru mulai jalan itu berkali-kali jatuh, pada akhirnya kemudian bisa jalan. Atau orang yang sedang latihan sepeda itu berkali-kali kita jatuh, kemudian bisa naik sepeda, ya. Jadi semua adalah proses. Jadi jangan kemudian kita cas bahwa kita akan bangkrut di situ saja, atau kita akan gagal di situ saja. Masih ada harapan-harapan ke depan yang kita bisa ambil hikmahnya, yang bisa kita pelajari, dan akhirnya akan menghasilkan hal yang baik. Nah, mitra, sekali lagi kita lihat, coba orang latihan sepeda tadi, berapa kali mereka jatuh, dan jatuhnya luka, bisa jadi lecet-lecetnya, sakit lah rasanya itu, bisa jadi nangis-nangis kan itu ya, tapi pada akhirnya akan bisa naik sepeda. Nah, ini hal yang seperti ini yang mestinya kita berpikir jauh ke depan. Jadi tidak selamanya kita akan jatuh, karena memang betul bahwa hikmah mengatakan tidak ada orang jatuh 100%, tidak ada orang sukses 100%. Jadi masih adalah di situ celah-celah di mana kita ingin menjadi orang yang lebih dari apa yang kita miliki saat ini, atau menjadikan sesuatu yang katakanlah mendukung kita seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini kalau mau belajar dari pengalaman. Jadi jangan salah, untuk bangkit dari kegagalan kita mau belajar dari pengalaman. Sekalipun tema besarnya tadi adalah gagal dibutuhkan. Artinya janganlah menangis, janganlah meratapi kalau kita gagal. Ternyata gagal itu kita butuhkan. Dan untuk bangkit dari kegagalan diantaranya adalah mau belajar dari pengalaman. Nah, ini yang keempat, mitra. Saya suka sekali ketika ada salah seorang kemudian bertanya kepada saya, Pak, saya kok usaha ini hasilnya seperti ini ya. Ini kemudian saya akan menjawabnya. Jadi kalau hanya satu kali ya kita maklumi, 2 kali kita maklumi, 3 kali kita maklumi, bahkan ada yang berkali-kali. Jadi sungguh bahwa apapun yang kita kerjakan sebenarnya sudah dekat keberhasilan kita, sudah dekat. Hanya memang butuh waktu, ya. Hanya memang butuh perjuangan yang sangat, ingin butuh fokus, dan ingin segalanya dikerjakan dengan maksimal. Itu aja sebenarnya. Dan pada saatnya kita akan panen dari apa yang mungkin dulu dikatakan orang lain mengatakan gagal. Karena sungguhnya bahwa orang yang saat ini sedang panen itu di masa lalunya adalah orang yang bergelimang dengan kegagalan. Orang yang banyak gagalnya saat ini sedang panen gitu. Jadi sungguh seperti ini, dan itulah kehidupan. Setelah ada manisnya tunggu pahitnya, setelah ada pahit tunggu manisnya, itu kehidupan, dan ini nyata. Oleh karena itu, kalau kita baru sekali gagal, jangan kemudian memaki-maki diri, jangan kemudian kita putus asa. Baru 1 kali, belum 1000 kali, belum 100.000 kali kan gitu ya. Jadi adakah kira-kira yang seperti itu? Nah, kalau di sini rata-rata 3 kali saja sudah give up lah, sudah nggak sanggup katanya gitu. Padahal mestinya semakin banyak jatuh,
semakin mudah kita memahami dan semakin mudah kita mengerti bagaimana kita cara bangkitnya, bagaimana untuk menjadi bangkit kembali. Dan kalau saya digambarkan ketapel, dikasih batu, kita tarik ke belakang, kan artinya kan mundur kita nih. Semakin ke belakang, semakin keras, dan kalau kita lepaskan, seperti apa melesatnya, cepat sekali. Nah ini, jadi artinya ketika kita jatuh satu kali, ya nggak masalah. Jatuh dua kali nggak masalah. Jatuh tiga kali pun nggak masalah. Sampai berapa kali pun nggak masalah. Semakin banyak jatuh di tempat yang sama, semakin mudah kita akan melesat ke depan. Nah, ini kita dititikkan pada mau belajar dari sebuah pengalaman. Yang kelima, nah, memiliki tujuan yang jelas. Artinya gini, bahwa siapapun kita mestinya betul harus ada tujuan. Orang kalau tidak punya tujuan itu ya seperti kapal di tengah laut tanpa kompas, jadi nggak bisa mau ke kanan mau ke kiri, arahnya kemana gitu. Muter-muter di situ aja. Jadi milikilah tujuan yang jelas agar kita bangkit dari keterpurukan kita harus memiliki tujuan yang jelas. Orang yang memiliki tujuan itu pasti akan membangun jalannya, dan dia tahu persis, dia mengilustrasikan akan sampai kepada terminal di mana dia inginkan, sekalipun masih jauh ya, nggak masalah ya. Jadi saya sering mengatakan kalau kita ingin ke Semarang naik kereta dari Jakarta ya, nanti akan turun di Semarang. Ini masih di Jakarta, tapi tujuannya Semarang kan nggak mungkin turun di Tegal atau di Pekalongan atau di Cirebon kan gitu. Saya akan ke Semarang, turunnya di Semarang. Nah itu, kalau kita memiliki tujuan yang jelas, berarti gambaran kita yang ingin kita gapai itu ya jelas sekali. Namun sayangnya terkadang kita tidak memiliki tujuan. Nanti jalannya itu apa adanya. Jalannya itu ya udah jalannya nanti jalan aja ya. Kalau seperti itu adanya, maka bisa jadi tadi kegagalan kita ini justru dekat, gitu. Atau sesuatu yang kita ingin raih itu menjauh. Karena apa? Kita tidak memiliki tujuan yang pas, atau kita tidak membangun jalannya atas tujuan itu. Kita tidak membangun terminalnya atas tujuan itu. Lah ini pentingnya kita memiliki tujuan. Jadi tujuan itu perlu sekali untuk kita, atau tujuan yang jelas itu perlu untuk kita agar kita betul-betul memahami saya akan ke sana, saya sampai di sana, saya bawa ini ke sana, dan kemudian saya akan jualan di sana. Bisa. Ini hebatnya orang yang memiliki tujuan yang jelas. Jadi tidak kemana-mana, dia akan fokus terhadap itu. Dia atau mereka akan fokus terhadap tujuannya. Dan saya mau ke sana ya akhirnya ke sana. Nah, ini mitra. Kita kadang-kadang lalai dengan tujuan yang akan kita gapai. Kita kadang-kadang kan saya enak-enaknya aja. Udahlah itu nanti. Yang penting kita jalan dulu lah. Jalannya kemana? Gitu loh. Pertanyaannya kan itu. Kalau kita bilang, ya yang penting kita jalan action dulu ya. Actionnya kemana ya? Maka milikilah tujuan yang jelas. Kita beraksi tapi ada tujuan di sana. Kita berjalan tapi ada tujuan di sana. Sekalipun kita mungkin berjalan ya pelan-pelan gitu, pada akhirnya akan nyampe juga karena kita punya tujuan. Berbeda kita nggak punya tujuan, ya kita entah kemana. Bisa ke kanan, ke kiri, lurus ke belakang, wah akhirnya kemana? Itu putar, akhirnya nggak sampai keberhasilan yang hakiki atau keberhasilan yang kita idam-idamkan. Nah, ini memiliki tujuan yang jelas. Jadi siapapun kita, yuk kita memulai menganalisis atau mulai menggambarkan diri kita bahwa kita punya tujuan ini. Tentukan waktunya. Ya karena dengan waktu itu penting. Kalau kita nggak tentukan waktunya ya bisa jadi lama sekali. Nah, oleh karena itu ada yang mengatakan, kok saya kayak gini-gini aja nih sudah bertahun-tahun lagi, karena nggak punya tujuan dan ya tidak punya terminal yang akan digapai. Nah di situ akhirnya apa yang terjadi, nggak terasa waktu 5 tahun itu dibuang begitu saja, dan baru terasa setelah mengatakan aku kayak gini-gini aja ya. Ini ya, makanya dari itu kita terpelajar sedikit lah. Kita memulai bagaimana cara kita ini bisa mengangkat suatu cara tetapi dengan cara yang elegan, cara yang baik, cara yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah ini disinilah kita belajar di QLM ya. Jadi untuk menjadi orang yang bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan adalah yang kelima adalah memiliki tujuan yang jelas. Saat ini kita perlu sekali bahwa kita tuliskan tujuan kita akan kemana, bagaimana cara menggapainya, di mana kita membangunnya. Nah itu perlu untuk kita agar kita bisa betul-betul meraih apa yang kita inginkan. Jadi tidak melenceng atau menyeleweng dari apa yang kita garap, yang kita inginkan atau yang kita ingin gapai. Nah, ini penting yang kita memiliki tujuan yang jelas. Yang keenam kita lihat lagi, mitra. Nah, memiliki kemampuan menjaga fisik dan mental. Ini juga penting sekali. Toh orang mengatakan, apa artinya sih kalau kita ini banyak duit tapi nggak sehat mentalnya, nggak sehat fisiknya. Nah, apa artinya sih kalau kita ini punya segalanya tetapi
mental dan fisiknya nggak sehat. Nah, menjaga fisik dan mental ini satu kesatuan. Kalau fisik kan mudah kita dengan olahraga, dengan gerak, ya, dengan apa saja yang berakhirnya melatih otot kita untuk tetap kuat, tetap tegar dan tetap berdiri tegak, ya. Nah, kalau mental bagaimana caranya? Ya, kita mengkaji diri atau mengkaji dengan ya para guru-guru yang luar biasa ada di sana, para kiai, para ustadz, atau mungkin para guru-guru yang memang betul-betul mengajarkan kebaikan-kebaikan pada kita. Maka di sana kita akan menjadi orang yang belajar tentang mental kita. Dan kalau mental kita dan fisik kita ini seimbang, atau katakanlah berjalan masing-masing tapi dengan baiknya, maka disitulah sebenarnya kita akan merasakan betapa hebatnya kita. Karena fisiknya jalan, mentalnya jalan. Kadang-kadang kan kelihatan secara fisik bagus tapi mentalnya nggak bagus. Jadi apa yang terjadi kalau seperti itu? Nah, ini di sini kita lihatlah. Contoh saja orang yang mengambil hak orang lain, kan artinya secara fisik sehat, kelihatan sehat, tapi mentalnya kan nggak sehat, ya. Nah, ini yang seperti itu jangan. Kali ini kita mulai menjadi orang yang memiliki kemampuan menjaga fisik dan mental secara seimbang dan terus menerus secara kontinu. Dan fisik dan mental itu adalah hal utama untuk kita, ya, untuk bisa menjadi orang yang, ya, katakanlah dalam kehidupan kita bisa diterima oleh siapapun, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Tapi kalau fisik kita atau mental kita salah satunya tidak baik, kan jadi masalah tersendiri dan bahkan mungkin akan dikucilkan pada akhirnya. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang mampu menjaga fisik dan mental. Nah, kalau saya katakan menjaga mental ini, menjaga fisik, ya, itu urgent sifatnya, ya, karena kita ini sangat rapuh sekali, ya, body kita atau badan kita ini sangat rapuh. Maka kalau dilatih kemampuan fisiknya, ya, kita akan kuat, gitu. Dan nyatanya banyak sekali orang-orang yang berlatih terus-menerus akhirnya kelihatan gagah, ya, kelihatan hebat, ya, kelihatan kuat. Atau olahragawan-olahragawan yang mendunia itu kan luar biasa kuatnya, ya. Karena apa? Karena latihan, terus ditempel latihan. Nah, kalau kita nggak pernah latihan kan lemah jadinya. Bahkan kalau kita nggak latihan, bisa jadi, ya, kita ini nggak mendapatkan fisik yang seperti kita inginkan, ya. Ini gak usah spek, kata orang itu spek, gitu, ya. Ya gak usah seperti itu, tapi kalau rutin kita mengolah diri, ya, lama-lama kita akan sangat bagus sekali. Fisik kita bagus, mental kita pun akan menurunkan bagus. Tapi tentu tadi saya katakan kalau mental itu dengan banyak sekali mendapatkan kepada spiritual. Nah, terutama, ya, kita mungkin mendengarkan pengajian atau mungkin tanya jawab tentang pengajian atau ilmu yang lain, ya, diantaranya adalah membangun mental. Dan ketika fisik dan mental sudah sejajar, ya, sangat senang sekali kecerdasannya itu terlihat, kekuatannya juga terlihat, energik, ya, atau bahkan kalau saya mengatakan sangat memiliki gairah yang sangat tinggi, gitu, atas apa yang dikerjakan. Nah, ini orang-orang bisa menjaga fisik dan mental. Ya, tadi saya katakan secara fisik kuat tapi mentalnya nggak kuat, ya, itu kan penyakit juga. Atau mungkin orang yang punya mental kuat tapi fisiknya kuat juga mungkin ada, tetapi bukan untuk hal negatif, gitu, ya. Kita lihat orang yang olahragawan, ya, yang angkat besi, ya, kan perlu fisik yang sangat kuat, tangan yang sangat kuat. Tetapi ada juga yang lemah tapi ternyata bisa mengangkat besi. Nah, itu sekalipun tangannya tidak kuat tapi bisa dengan kakinya. Nah, itu ada yang terjadi seperti itu. Atau bahkan saya pernah melihat berenang nggak punya tangan, nggak punya kaki tapi bisa berenang. Nah, ini karena memang masih ada kakinya. Dan bagaimana cara berlatihnya, ya, wow, itu kan perlu waktu yang sangat mungkin, ya, ekstra keras untuk bisa berenang seperti itu. Nah, maka dari itu kita yang normal seperti ini, ya, kita yang hebat ini, mestinya kita terus belajar dan menjadi orang-orang yang secara fisik bagus, secara mental juga bagus. Tidak ada alasan lain untuk tidak bagus, gitu, ya. Nah, di antara kita bangkit dari kegagalan adalah yang keenam, memiliki kemampuan menjaga fisik dan mental. Ini juga kita akan bangkit, kita akan bisa belajar kembali, kita akan bisa berdiri kembali setelah mungkin keterpurukan kita. Maka yang keenam adalah memiliki kemampuan menjaga fisik dan mental. Jangan salah, mitra, fisik dan mental ini kan juga sangat urgent untuk kita, sangat dibutuhkan untuk kita, ya. Bagaimana kalau kita nggak punya fisik atau mental yang baik, ya,
nanti malah jadi masalah tersendiri. Ada secara mental bagus, secara fisik bagus, tapi mentalnya nggak bagus, itu banyak. Di jalan juga banyak ya, yang mereka tidak seimbang antara fisik dan mentalnya, sehingga yang terjadi ya dikejar-kejar orang, bahkan dikebukin sama orang. Ini karena mentalnya kurang terjaga ya. Ini pentingnya kita adalah menjadi orang yang terus mengedepankan balancing atau mengedepankan keseimbangan antara fisik dan mental, dan melatih terus fisik dan mental kita menjadi kuat dan luar biasa. Yang ketujuh mitra, nah ini yang terakhir, mau ambil resiko. Agar kita menjadi orang yang bangkit dari kegagalan itu, ternyata yang ketujuh mau ambil resiko. Siapa sih yang mau ambil resiko? Ini pertanyaan besar, dan rata-rata orang mengatakan aku nggak mau ambil resiko lah, aku maunya aman-aman aja gitu. Mengatakan seperti itu, padahal dalam satu motivasi ini dibolehkan atau bahkan disarankan bisa ambil sebuah risiko. Jadi inisiatif kalau di sini nih, orang yang bekerja tim ada yang inisiatif untuk berani mengambil lebih dibandingkan yang lain. Nah ini mau ambil risiko. Agar kita bangkit dari keterpurukan, ternyata kita harus mau ambil risiko. Jadi risiko apa yang kita hadapi, kita ambil. Jadi tidak ada lagi mengatakan, aduh ini kayaknya saya ini. Pokoknya panjang sekali kayaknya. Padahal hikmah mengatakan jangan pernah khawatir, karena kekhawatiran yang berat terhadap kita, kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap kita itu sampai dengan 90% nggak terjadi. Itu kekhawatiran. Kan sering kita ini khawatir banget. Padahal sampai 90% nggak jadi, nggak terjadi. Jadi mestinya biasa-biasa aja lah. Tenang-tenang aja. Justru sesuatu yang dihadapi dengan tenang kan hasilnya kan bagus sekali. Lah kita ini kan nggak bisa tenang. Jadi ketika kita ada risiko yang harus kita panggul, malah lari, malah kita buang. Nah, lalu kapan kita akan hebat? Kalau kita nggak pernah mengambil sebuah risiko. Orang-orang yang berani mengambil sebuah risiko itu mereka belajar darinya. Jadi dapat pengalaman, dan kalau sudah mau mengambil risiko, artinya sudah sangat kaya sebenarnya. Karena apa? Orang yang mau ambil risiko itu akan belajar dari risiko yang ada, dan akan menjadi orang yang kali ini mendapat guru dari sebuah risiko itu sendiri. Nah, kalau mitra belum pernah mengambil risiko kan belum pernah tahu dan nggak punya gurunya. Jadi harus punya gurunya. Jadi artinya ketika kita mau ambil risiko, maka kita akan mendapatkan gurunya di situ. Kita akan bertanya-tanya ke sana kemari. Ya, kenapa kita ambil risiko itu? Nah, disinilah mitra bedanya orang yang hebat dan orang yang tidak hebat. Orang hebat tuh orang betul-betul orang yang mau belajar, dan orang yang mau sedikit apapun ilmunya jadi catatan penting, jadi catatan untuk belajar merekanya itu. Ini yang pentingnya kita menjadi pembelajar. Dan saya pernah melihatnya orang-orang yang sangat rajin lah ya, mencatat sesuatu yang dihadapinya, jadi buku, lama-lama jadi buku besar tuh. Dan setelah diedit, jadi buku yang luar biasa bagus. Artinya di sana ada pembelajaran yang orang lain belum tahu, tapi si penulisnya ini sudah tahu. Sekalipun dulu mungkin digeletak-geletakin aja gitu. Kemudian ditata kembali, dilihat kembali, dan mencoba dirangkai dengan kata-kata yang indah. Dan sekarang jadi hebat tuh bukunya itu. Jadi cukup laris ya. Jadi inilah orang yang mau ambil risiko. Dia tidak takut lagi dengan sesuatu yang orang lain mengatakan, wah saya akan rugi dari ini. Nah, orang lain mengatakan itu. Atau orang lain mengatakan, aduh ini kayaknya kurang pas untuk saya. Tapi kalau betul-betul kita berani, betul-betul kita ambil resikonya, justru itu jadi pembelajaran yang sangat hebat. Jadi di sini letak bedanya. Kalau untuk orang berani ya, untuk orang yang mau ambil resiko, itu artinya akan mendapatkan sesuatu yang baru, akan mendapatkan hal baru. Dan tentu ketika kita mau ambil resiko, sesuatu yang mungkin dulu kita nggak tahu, hari ini kita tahu. Sesuatu yang dulu mungkin kita anggap enteng, hari ini kita anggap, ini pembelajaran yang bagus itu. Nah ini pentingnya kita mau ambil risiko. Jadi jangan lari dari risiko lah. Sekecil apapun masalahnya, ya kita selesaikan. Umpamanya risikonya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, udah kita jalani. Jadi jangan lari dari itu. Kalau kita sudah lari dari itu kan, lalu kemana kita akan mencari solusi atas risiko itu? Maka tidak boleh lari. Yang ada adalah kita justru menjemput. Jadi ada the power of risiko, ada kekuatan risiko. Nah, kayak tadi
saya katakan bahwa gagal itu dibutuhkan. Dan kemudian kita akan mengembangkan, kita belajar dari bagaimana kita ini supaya belajar dari kegagalan. Kalau gagal seperti ini, kemudian kita belajar supaya ya tidak gagal, tapi tentunya tidak mengatakan tidak boleh gagal, karena gagal itu dibutuhkan. Nah ini ya, mau mengambil sebuah risiko, ya mitra, kita menjadi orang yang mau ambil risiko, mau orang yang mau mendermakan diri ya untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena mungkin risiko gitu. Jadi indah sebenarnya sih, karena sesungguhnya bahwa kita ini kan semua dikasih rezeki, tidak ada orang yang tidak dikasih rezeki. Dan kepompong saja katanya yang hanya diam diri ada rezekinya, itu kepompong, apalagi kita yang suka bergerak ya. Nah ini hebatnya kita mitra. Jadi jangan salah bahwa apapun yang kita lakukan dan apa yang kita ambil, kalau itu ada risiko berarti ada pembelajaran di situ. Luar biasa mitra, ini 7 hal yang sudah kita sharekan, kurang dari 1 jam sebenarnya ini, tetapi tidak apa-apa, karena sesungguhnya bahwa apa yang kita pelajari adalah bentuk dari pembelajaran di program QLM, Quality Life Management, atau QLM ini menginginkan kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi orang yang ke depan lebih berkualitas. Dan QLM adalah satu program di Radio Islamic Center atau sekarang TV channel Jakarta Islamic Center, yang mana ingin kita ini adalah memiliki jiwa-jiwa pembelajar dan ingin belajar jauh lebih hebat dari ke depannya. Jadi tidak ada tendensi lain kecuali bagaimana kita menjadi profesional, kita menjadi orang yang cukup ilmu, kita menjadi orang yang bijak setelah belajar banyak dari QLM. Dan QLM alhamdulillah sudah 12 tahun lebih di siaran TV atau sekarang menjadi TV channel Jakarta Islamic Center, yang awalnya hanya di menara, di bawah menara itu waktu itu masih radio FM kalau nggak salah, dan juga MW zaman itu, dan sekarang sudah berganti menjadi TV channel. Seandainya mitra ingin belajar banyak ya, buka TV channel Islamic Center. Kajian-kajiannya sungguh luar biasa di sana. Kajian-kajiannya itu mumpuni banget lah, menjadikan kita orang-orang yang pada akhirnya tidak illiterate ya, tapi melek literasi atau mampu belajar dari jarak jauh, mau belajar dari YouTube yang kita, atau channel YouTube yang kita pelajari, yang kita lihat, yang kita hari ini belajar bersama. Nah ini pentingnya kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar. Dan 7 hal tadi adalah ketika tema besarnya risiko gagal dibutuhkan, dan kemudian cara bangkit dari gagal ada 7M, dan kemudian yang terakhir adalah ternyata kita nggak boleh lari dari sebuah risiko. Kalau ada risiko kita ambil. Orang yang mengambil risiko itulah orang yang hebat, orang yang akan berhasil dengan maksimal. Karena dengan risiko itu kita paham betul, oh ternyata di sini kekurangannya, oh ternyata di sini yang saya kerjakan kurang baik gitu, atau kurang pas lah gitu. Ini bagaimana kita bisa memilih satu hal sehingga menjadi sebuah kegiatan yang baik atas hal baru, dan kemudian kita meminimalisir risiko yang akan didapatkan oleh kita. Nah disinilah kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya paham bagaimana cara kita mau ambil risiko. Terima kasih mitra atas perhatian dan kerjasamanya, serta sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.